Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Untuk anak-anakku kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati yang saya banggakan, untuk pertemuan kali ini Bapak Slamet Haryanto akan membahas tentang arti dan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada aturan. Meskipun pembelajaran ini melalui jarak jauh atau daring, saya ingatkan tidak lupa Pak Slamet selalu mengingatkan setiap pertemuan agar anak-anakku sekalian selalu niatkan diri untuk menuntut ilmu, ikhlaskan hati, tingkatkan kesabaran agar mudah menerima apa yang akan saya sampaikan nanti. Sebelum saya membahas tentang arti perkata dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, Pak Slamet akan mereview ulang bacaan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Untuk itu perhatikan baik-baik apa yang akan saya bacakan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu adalah review dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang Bapak Slamet Haryanto bacakan tadi. Untuk itu kita akan membahas tentang arti perkata Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama yaitu ya ayyuhalladzina, artinya adalah hai orang-orang amanu yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul Allah, yaitu dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulil amri, dan ulil amri di sini adalah pemegang kekuasaan atau pemimpin-pemimpin minkum di antara kamu. Fa in tanazatum, kemudian jika kamu berbeda pendapat fi syai'in tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah perbedaan tersebut ilallah, kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, warrasuli, dan rasulnya yaitu sunnah Nabi atau al-hadis. In kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika, yang demikian itu, khairun, lebih bagus, wa ahsanu, dan lebih baik, takwilan, akibatnya. Jadi ini adalah arti perkata dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sekarang adalah kandungannya. Yang poin pertama adalah ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Allah atau Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mananya adalah orang yang beriman diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ketaatan di sini adalah ketaatan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketaatan adalah harga mati. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya ia taat kepada Allah. Karena tidak ada satupun perintah dari Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sabda beliau yang bertentangan dengan firman Allah, karena sabda-sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari hawa nafsu, melainkan berpijak dari wahyunya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ciri orang yang beriman di sini itu adalah satu, taat kepada Allah. Maksudnya taat itu adalah ya dia itu bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Ciri yang kedua orang yang beriman itu adalah atiur rasul, yaitu taat kepada Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul dijalankan, apa yang dilarang oleh Rasul ditinggalkan. Itu adalah ciri orang yang beriman. Yang poin B adalah taat kepada ulil amri, yaitu penggalan ayatnya adalah wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu diartikan sebagai pemimpin-pemimpin di antara kita. Misalkan kita dalam satu keluarga, ya pemimpinnya adalah bapak. Kalau dalam satu lingkup RT, ya pemimpinnya adalah ketua RT. Kalau dalam lingkup desa adalah bapak kepala desa. Kalau di dalam kelas berarti ya pemimpinnya adalah ketua kelas. Itu adalah ulil amri. Nah, ciri orang iman yang berikutnya adalah taat kepada pemimpin-pemimpin di antaranya yang sudah saya sebutkan contohnya tadi. Orang-orang yang beriman itu juga diperintahkan kepada taat atau diperintahkan taat kepada ulil amri. Makanya tidak dinamakan orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau orang-orang itu, orang beriman itu tidak taat kepada ulil amri. Itu dalil tentang wa ulil amri minkum. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Hasan al-Basri, Abu Aliyah, ulil amri adalah para ulama. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, ulil amri itu bersifat umum, baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili wa Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir itu ulil amri diartikan adalah pemimpin dan para ulama. Jadi ulil amri itu dari berbagai macam pendapat ulama ini adalah berbagai macam bentuk definisinya. Makanya tergantung dari siapa yang memaknainya. Kalau di sini saya memaknai ulil amri itu adalah semua pemimpin yang memimpin kita jauh dari kemaksiatan. Makanya di sini taat itu kepada ulil amri boleh asalkan ulil amri itu tidak mengarahkan kita atau tidak mengajak kita kepada hal yang maksiat atau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Poin yang C yaitu kembali kepada Al-Quran dan Hadis, yaitu jadi jika ada perselisihan antara orang-orang yang beriman itu, maka dari ayat ini diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Makanya Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda bentuk, berbeda pemahaman. Makanya di sini itu kalau ada perselisihan, makanya Allah itu menyuruh kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Ikhtilafu umati rahmatun. Karena perbedaan dari umatnya Rasulullah, umat Allah itu adalah rahmat bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayat ini memberi koridor kepada kita apabila kita berselisih paham tentang sesuatu apapun itu, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Makanya semua perselisihan itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Karena keduanya itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di syariat agama Islam. Menurut Mujahid dan ulama mufasir lainnya, makna yang dimaksud adalah mengembalikan hal tersebut kepada kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah yaitu Al-Hadis. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini merupakan perintah Allah jika ada yang diperselisihkan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian kitabullah dan sunnah Rasulullah.
Yang D, hasil rujuk kepada Quran dan hadis. Poin keempat dari Quran surat An-Nisa ayat 59 ini adalah hasil kembali kepada Al-Quran dan hadis, yaitu dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dalil ini adalah maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta menjadikan rujukan akan membawa kebaikan. Apabila kita berselisih paham tentang apapun itu yang berada di syariat Islam ataupun berada di muamalah atau segala sesuatu yang berurusan dengan kemasyarakatan, kalau ada perselisihan paham, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, maka itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Sebab nanti efeknya kalau dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, itu kedua belah pihak yang saling bertentangan itu pasti akan menerima dengan lapang dada, sebab Al-Quran dan hadis itu pasti memberikan jawaban yang akan membuat kedua belah pihak itu saling memahami dan saling memaklumi. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Meskipun keterangannya tidak begitu panjang dan lebar, saya harap disimak baik-baik dan semoga video yang saya berikan ini bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Kalaupun nanti proses dari PJJ ini sudah berakhir dan kita akan bertemu di kelas atau secara langsung atau tatap muka, saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 ini. Akhirul kalam dari saya, billahi taufik wal hidayah, sumaridha wal inayah. Sebelum saya akhiri, pesan dari saya, jaga selalu kesehatan kalian semuanya di rumah, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan yang bersih agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.